Oke, halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Budi Talks. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Jadi kita tahu berita yang beredar di luar adalah merebaknya penularan virus endemi COVID-19. Virus ini sudah pandemik, teman-teman, yang artinya sudah menyebar kemana-mana, bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Kabar terakhir kita tahu sudah banyak yang meninggal akibat virus ini, bahkan di Indonesia juga ada dokter-dokter yang meninggal karena menangani pasien yang terkena suspek virus COVID-19 ini. Untuk itu kita sebagai masyarakat harusnya mengikuti peraturan pemerintah ya, tetap di rumah, jangan kemana-mana, jaga jarak. Kalau memang terpaksa untuk keluar ya silahkan keluar, tapi pakai masker. Walaupun kita tidak terkena, tapi kita harus jaga diri kita, karena ketika kita kena itu sama dengan kita bisa menulari banyak orang. Oke. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan pengetahuan tentang bagaimana tips membuat disinfektan untuk kita sendiri. Jadi video ini aku buat untuk teman-teman yang ingin menyemprotkan disinfektan ke rumahnya sendiri-sendiri ya. Jadi tidak perlu menunggu petugas dari dinas kesehatan atau dinas yang bisa memberikan semprotan kepada rumah-rumah kita, tapi kita bisa membuatnya secara praktis, teman-teman. Jadi perlengkapannya sebenarnya mudah sekali ya. Yang pertama, kalian harus pakai masker ya. Kalau nggak bisa pakai masker ya lu pakai masker motor gitu juga bisa, tapi lebih baik untuk menggunakan masker yang kesehatan seperti ini ya, karena ini anti air, jadi virus juga tidak bisa masuk. Oke. Kemudian alat selanjutnya yang kalian siapkan adalah ini, teman-teman, handscoon ya. Nah, sebelum menggunakan handscoon, alangkah baiknya kalian cuci tangan dulu 8 langkah ya, cuci tangan dengan benar. Kemudian kalian bisa pakai hand sanitizer ya. Setelah pakai hand sanitizer, lakukan secara baik ya, membersihkan tangan kalian. Nah, setelah tangan kita bersih, pakailah hand sanitizer. Pakailah ini handscoon. Fungsinya apa? Supaya tangan kita tidak terkena bakteri atau virus, teman-teman, karena kita akan meracik sebuah formula. Nah, pakai handscoonnya seperti ini. Yang kanan sudah, kemudian yang kiri seperti ini. Oke, ketika sudah pakai handscoon yang tadi sudah, ini namanya hand sanitizer sudah, terus dipakai di tangan, kemudian pakai handscoon. Jangan lupa pakai kacamata ya, teman-teman, untuk saat kita nyemprot nanti tidak kena mata kita. Ini saya pakai kacamata renang ya, jadi habis ini saya tidak akan renang, tapi saya akan menyemprotkan ke setiap ruangan-ruangan ini. Kebetulan ini saya ada di ruang kerja saya, teman-teman. Jadi ini kelas, teman-teman, saya kerjanya di sebuah sekolah bahasa Inggris ya. Di sekolah ini semua siswa kita liburkan, jadi pembelajarannya tidak ada pertemuan tatap muka. Tatap muka tetap, tapi lewat media online, teman-teman. Jadi saat ini semua kelas nanti kalau saya lihatkan akan kosong ya. Oke. Kemudian yang perlu kalian siapkan adalah air ya, teman-teman ya. Di sini saya pakai air 1 gayung seperti ini. 1 gayung ini sama dengan 1 liter ya.
katakanlah ini 1 liter, satu gayung ini 1 liter, kemudian kalian siapkan ini namanya Dettol teman-teman ya, Dettol antiseptik. Yang namanya antiseptik pasti dia bisa membunuh virus, kuman, bakteri, jamur dan lain sebagainya. Ini musuhnya virus, kuman, bakteri, jamur dan lain sebagainya teman-teman. Oke, setelah Dettol yang kalian siapkan adalah ini teman-teman, ini namanya Biclean. Oke, Biclean ini karena di sini juga ada disinfektannya. Jadi disinfektan itu juga membunuh kuman. Sebenarnya fungsinya Biclean ini untuk memutihkan dan menghilangkan noda teman-teman. Jadi tapi di sini juga ada disinfektannya yang dipercaya bisa membunuh virus ya. Kemudian pengetahuan dari istri saya, karena istri saya adalah tenaga medis juga. Saat dia kuliah dia cerita ke saya, katanya itu setelah melakukan proses pengerjaan kepada pasien, entah itu kelahiran ataupun operasi, biasanya semua alat-alat ataupun tempat-tempat untuk kesehatan itu tempatnya disemprot, dibersihkan pakai ini teman-teman, pakai Biclean. Jadi ini luar biasa ya. Mungkin sekarang kalau kalian cari di toko-toko terdekat ini sudah habis semua teman-teman. Susah memang cari ini. Saya sebenarnya sudah seminggu yang lalu sudah membuat ini, cuman saya baru dapat ya hari ini, makanya video ini baru saya buat. Oke, ini ya Biclean, Dettol, ini tadi sudah, ini air. Kemudian yang kalian siapkan adalah sendok, jangan lupa sendok. Kemudian ini teman-teman, ini adalah karbol pembersih lantai atau ruangan. Ini namanya Wipol. Saya pakai yang Wipol karena aromanya sangat enak ya. Saya suka aromanya, karbol cemara ini rasanya. Kalian bisa beli, ada rasa jeruk, ada rasa stroberi, semua ada teman-teman. Tapi jangan diincipi ya. Ini tidak bagus untuk tubuh kita, tapi ini membersihkan ruangan. Oke, jangan salah penggunaan. Kemudian ada ini Soklin lantai teman-teman. Nanti untuk memberikan aromanya, parfumnya ini, jadi biar baunya lebih wangi lagi. Tapi kalau kalian tidak mau pakai ini ya nggak apa-apa. Kalian mau pakai Wipol aja atau ini sama Dettol aja nggak masalah. Oke, ini alat-alatnya. Kemudian yang kalian siapkan adalah alat semprotnya. Oke, alat semprotnya seperti ini. Kalian bisa beli di toko-toko terdekat banyak ya, ataupun kamu bisa pakai semprotan pembersih kaca itu juga bisa teman-teman. Pokoknya yang bisa menyemprotkan cairan ke dalam ruangan ya, yang bisa menyemprotkan cairan ke dalam ruangan dengan cara cairannya itu menyebar atau spread ke seluruh ruangan kalian. Oke, ini alatnya. Oke, setelah itu kita buat ya, caranya seperti ini. Air ini gayung ini sudah berisi air. Kemudian yang kita lakukan pertama kali adalah menyiapkan sendok, kemudian membuka tutupnya. Biclean-nya dibuka teman-teman. Oke, kemudian masukkan. Untuk 1 liter ini cukup 2 sendok makan teman-teman ya, jangan sendok teh, nanti kurang. Virusnya bisa hidup lagi nanti kalau kamu hanya 2 sendok teh. Jadi kamu harus pakai 2 sendok makan ya, untuk makan itu 2 sendok. 1, 2. Nah, sudah 2. Kemudian tutup, taruh sebelah. Kemudian masukkan Dettolnya ini. Oke. Oke. Dettolnya teman-teman juga 2 sendok. 1, 2. Oke, lalu sudah tutup lagi. Tutup yang kenceng ya teman-teman, jangan sampai terbuka. Kemudian masukkan cairan karbolnya. Nih karbolnya teman-teman, 2 sendok juga. 1. Semua
bahan ini teman-teman, karbol, detol, antiseptik dan baiklin. Ini untuk pakaian, ini untuk tubuh, ini untuk lantai. Semua ini punya bahan antiseptik yang bisa membunuh virus, kuman, jamur, bakteri dan lain sebagainya. Kemudian soklin lantai. Oke. Tuangkan sesuka kalian kalau soklin ini ya teman-teman. Kalau pengen wangi ya 4 sendok. Tapi kalau ingin cukup wanginya sedang ya bisa 2 atau 3 sendok. Kalau saya cukup 2 saja. Kemudian diaduk ya teman-teman sampai rata. Aduk terus sampai rata. Ya, sampai rata. Sampai bercampur dengan baik. Jadi karena ini bahan larutan ya kita harus mengaduknya sampai maksimal ya, jangan setengah-setengah. Oke. Kalau sudah, kemudian tiriskan. Nah, siapkan alatnya, alat semprotnya. Kebetulan ini alat semprot saya ini 1 liter teman-teman, pas 1 liter. Jadi nanti pas untuk 1 gayung ini. Oke. Taruh dulu. Sumpah teman-teman nggak apa-apa. Pas teman-teman. Oke, udah kita tutup. Kalau nggak punya alat semprot ya kamu bisa beli atau bisa pakai alat semprot kaca itu ya, bisa kamu pakai untuk di rumah kamu. Jadi tidak usah menunggu petugas, segera laksanakan karena virus ini sangat membahayakan untuk kita dan keluarga kita. Alangkah baiknya kita mawas diri ya, kita mengantisipasi, bukannya kita takut untuk tidak mengantisipasi ya. Jadi jangan main-main, ini sudah dunia yang kena, bukan negara kita lagi, sudah dunia teman-teman. Jadi kita harus mengantisipasi virus ini supaya kita tidak terkena dan kita juga tidak tertular seperti itu. Nah, kalau sudah ya dipompa, kemudian disemprot ke ruangan-ruangan. Oke, saya kira itu tips dari saya untuk membuat bahan atau semprotan disinfektan ke rumah kita. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan dengan tata cara WHO atau WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan dunia, yang mengutarakan bahwa kita sehat dengan melaksanakan makan yang sehat, olahraga yang teratur, minimal 30 menit setiap hari, dilakukan selama 5 hari dalam seminggu. Kemudian istirahat yang cukup 8-10 jam, jangan banyak begadang. Kalau malam sudah waktunya capek istirahat ya paksakan diri kita untuk istirahat. Lampunya dibuat segelap mungkin, jangan terlalu terang teman-teman. Kalau kalian memang suka begadang malam, kok paginya kalian pengen tidur ya, buat ruangan kalian itu gelap ya, seolah-olah itu gelap, seolah-olah itu malam. Jadi tidurmu nanti akan lelap walaupun kalian begadangnya malam. Tapi ya kalau bisa tidurnya juga malam, jangan di pagi hari ya. Tapi kalau terpaksa kalian kerja, karena sekarang sudah work at home, study at home, learning at home, ya kalian harus di rumah. Tidurnya pagi ya usahakan semua listriknya mati, ruangannya dibuat gelap supaya terlihat seperti malam. Dan juga jangan kemana-mana, di rumah wae, di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Karena kita sendiri ikut di karantina itu juga tanda kita berbakti dan cinta pada tanah air kita. Kita tidak menularkan dan kita tidak mau tertular dengan orang-orang di luar sana. Karena 14 hari nanti masa karantina ini akan terlihat ya, mana yang sehat dan mana yang
terpapar virus corona. Ada dua itu nanti ya, dua tipe manusia, yang sehat dan dia terkena virus corona. Jadi 14 hari ini kita maksimalkan dengan baik. Kita tidak tahu apakah setelah 14 hari nanti kita akan masih terus dikarantina seperti ini, ataukah kita sudah bisa sehat kembali. Ingat teman-teman, setiap obat pasti ada efeknya, dan cara pengobatan terbaik adalah dengan cara alami, yaitu istirahat cukup, makan sehat, olahraga teratur, berpikiran positif, jangan terpancing dengan omongan orang yang menghasut, menjelekkan sana sini dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Setelah ini saya akan semprotkan ke semua ruangan ini, ke kelas-kelas kami. Kamu bisa lihat nanti ya. Oke, terima kasih. Bisa segera dicoba di rumah, dipraktekkan, dilaksanakan supaya kita terhindar dari virus corona. Oke, sip. Hati-hati semuanya, jaga kesehatan. Salam Budi Talks.